Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Andi Farid Isdihar atau lebih dikenal dengan nama panggilan Andi Gilang pada ajang Asia Road Racing Championship di kategori Asia Superbike 1000cc. Pada musim 2024 ini, Andi Gilang berpeluang untuk menjadi overall champion di kategori Asia Superbike 1000cc dengan menyisakan 2 ronde saja lagi yang akan dijalani pada ajang Asia Road Racing Championship di kategori Asia Superbike 1000cc pada musim ini. Karena setelah ronde keempat Asia Road Racing Championship yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia, Andi Gilang berhasil merebut puncak pada klasemen sementara di kategori Asia Superbike 1000cc. Tetapi sebelum admin membahas lebih lanjut mengenai penampilan Andi Gilang di ajang Asia Road Racing Championship, admin ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat balap mania yang sudah melakukan atau memberikan voting terhadap pertanyaan admin, yang mana admin waktu itu memberikan pertanyaan karena admin ragu apakah admin akan memulai konten admin dengan mode facecam. Dan sesuai dengan hasil voting yang diberikan oleh sobat-sobat balap mania, akhirnya admin memutuskan untuk memulai konten admin dengan mode facecam. Dan ini adalah konten perdana admin yang menggunakan mode facecam. Oke, lanjut lagi sob, kita akan membahas mengenai penampilan Andi Gilang di ajang Asia Road Racing Championship. Yang mana seperti admin katakan tadi bahwa di musim ini Andi Gilang berpeluang untuk menjadi overall champion di kategori Asia Superbike 1000cc. Setelah pada musim sebelumnya, musim 2023, Andi Gilang juga penampilannya cukup baik. Padahal di musim 2023 adalah musim perdana Andi Gilang turun di kategori Asia Superbike 1000cc. Dan musim 2024 ini adalah musim keduanya. Sedangkan pada musim sebelumnya, di musim 2022, Andi Gilang turun di kategori Super Sport 600cc dan berhasil menjadi overall champion di ajang Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600cc. Bahkan pada saat itu di musim 2022, Andi Gilang menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil menjadi overall champion di kategori Super Sport 600cc di ajang Asia Road Racing Championship. Kali ini, di musim 2024, apakah Andi Gilang juga akan menjadi orang Indonesia yang pertama yang berhasil menjadi overall champion di kategori Asia Superbike 1000cc? Tentu saja dengan penampilan Andi Gilang yang konsisten di musim ini pada kategori Asia Superbike 1000cc, peluang Andi Gilang untuk menjadi pembalap Indonesia pertama yang menjadi juara Asia di kategori Asia Superbike 1000cc sangat terbuka lebar. Nah, di pembahasan kali ini, admin akan membahas mengenai penampilan Andi Gilang pada ronde keempat kemarin di ajang Asia Road Racing Championship, yang mana ronde keempat kemarin adalah menjadi home race-nya dari Andi Gilang. Tentu saja pada saat itu Andi Gilang ingin tampil baik, dan benar saja. Pada race kemarin di ronde keempat yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika, penampilan Andi Gilang ini sangat gemilang. Ini yang akan admin bongkar mengenai penampilan dari Andi Gilang. Kita akan melihat bagaimana race pace-nya dan bagaimana pencapaian Andi Gilang dari sesi pre-practice, kemudian sesi kualifikasi, hinggalah race 1 dan race keduanya. Oke, langsung saja ya sob, kita akan melihat hasil sesi pre-practice ke-1 di ajang Asia Road Racing Championship pada kategori Asia Superbike 1000cc, di mana untuk hasil sesi pre-practice ke-1 ini, Andi Gilang yang membela Honda Asia Dream Racing with Estimo berhasil menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktunya 1 menit 36,546 detik. Disusul pada posisi kedua ada Soichiro Minamimoto dari Yamaha Tekne Racing Team ASEAN dengan catatan waktunya 1 menit 36,957 detik. Dan di posisi ketiga ada Yuki Kuni dari SDG Team HARC Pro Honda PH dengan catatan waktunya 1 menit 37,200 detik. Di posisi keempat ada Hafiz Syahrin Abdullah dari JDT Racing Team dengan catatan waktunya 1 menit 37,863 detik. Nah, di Asia Road Racing Championship ini, di Asia Superbike 1000cc, Hafiz Syahrin ini termasuk penantang kuat ya, karena Hafiz Syahrin ini sudah memiliki banyak pengalaman, dan juga Hafiz Syahrin ini menjadi satu-satunya pembalap dari Asia Tenggara yang sudah pernah merasakan balapan di kategori utama MotoGP. Kemudian di posisi kelima adalah Muhammad Zakwan bin Zaidi, rekan satu tim dari Andi Gilang di Honda Asia Dream Racing with Estimo dengan catatan waktunya 1 menit 38,101 detik. Nah, itu untuk pembalap di posisi 5 teratas pada sesi free practice ke-1. Kemudian kita lanjut lihat di sesi pre-practice kedua.
Di sesi pre-practice kedua kali ini, Soichiro Minamimoto yang berhasil mencatatkan waktu tercepat dari Yamaha Tekne Racing Team ASEAN dengan catatan waktunya 1 menit, 36,598 detik. Di posisi kedua ada Yuki Kuni dari SDG Team HARC Pro Honda PH dengan catatan waktunya 1 menit, 36,974 detik. Di posisi ketiga ada Hafiz Syahrin Abdullah. Nah, di sesi praktis ke-1 dan pre-practice kedua ya, Hafiz Syahrin ini konsisten nih posisinya di 5 besar. Hafiz Syahrin mencatatkan waktu di 1 menit, 37,170 detik. Kemudian di posisi keempat Andi Farid Isdihar. Andi Gilang ya. Andi Gilang juga ini konsisten dari sesi praktis ke-1 dan kedua pada posisi 5 besar. Dari Honda Asia Dream Racing with Estimo dengan catatan waktunya 1 menit, 37,678 detik. Nah, di posisi kelimanya ada So Nishimura dari TKKR BMW Racing Team dengan catatan waktunya 1 menit, 37,941 detik. Nah, itu untuk pembalap di 5 teratas pada sesi praktis kedua. Kemudian kita lihat pada sesi pre-practice ketiga. Di practice ketiganya untuk menjadi pembalap tercepatnya masih Soichiro Minamimoto dari Yamaha Tekne Racing Team Asia dengan catatan waktunya 1 menit, 36,305 detik. Disusul posisi kedua Yuki Kuni dari SDG Team HRC Pro dengan catatan waktunya 1 menit, 36,442 detik. Kemudian di posisi ketiga masih ada Hafiz Syahrin Abdullah dari JDT Racing Team dengan catatan waktunya 1 menit, 36,482 detik. Di posisi keempat masih ada Andi Farid Isdihar dengan catatan waktunya 1 menit, 36,519 detik. Dan di posisi kelima masih pembalap yang sama, So Nishimura dari TKKR BMW Racing Team dengan catatan waktunya 1 menit, 36,928 detik. Nah, dari hasil praktis ke-1, ke-2, dan 3, hasil kombinasinya yang menjadi pembalap tercepatnya ialah Soichiro Minamimoto dengan catatan waktunya 1 menit, 36,305 detik. Disusul Yuki Kuni dengan catatan waktunya 1 menit, 36,442 detik. Kemudian Hafiz Syahrin Abdullah dengan catatan waktunya 1 menit, 36,482 detik. Di posisi keempatnya Andi Farid Isdihar di catatan waktunya 1 menit, 36,519 detik. Dan di posisi kelimanya So Nishimura ada dengan catatan waktunya 1 menit, 36,928 detik. Nah, untuk pembalap di posisi ke-1 ini di sesi kombinasi ya, untuk hasil kombinasi praktisnya ya, pembalap yang menggunakan Yamaha YZF R1M. Kemudian di posisi keduanya itu pembalap yang menggunakan Honda CBR 1000RR. Kemudian di posisi ketiganya pembalap yang menggunakan Ducati Panigale V4R. Kemudian posisi keempatnya Honda CBR lagi, Honda CBR 1000RR. Kemudian di posisi kelimanya BMW M1000RR. Jadi cukup lengkap ya pabrikan di posisi 1 sampai dengan posisi 5. Kemudian kita lanjut untuk hasil kualifikasi. Nah, untuk hasil kualifikasinya masih nih, pembalap yang berhasil mencatatkan waktu tercepat ialah Soichiro Minamimoto, yang artinya Soichiro Minamimoto berhasil mencatatkan pole position untuk seri keempat, ronde keempat ya di Mandalika. Karena Soichiro Minamimoto ini menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktunya 1 menit, 35,426 detik. Jadi ini catatan waktunya sudah improve ke 1 menit, 35 detik. Kemudian di posisi kedua disusul oleh Yuki Kuni dengan catatan waktunya di 1 menit, 35,789 detik. Di posisi ketiganya Andi Gilang. Nah, Andi Gilang kali ini di sesi kualifikasi berhasil mencatatkan waktu tercepat ketiga dan waktunya juga improve di 1 menit, 35,933 detik. Selanjutnya pada posisi keempat ada Hafiz Syahrin Abdullah dengan catatan waktunya 1 menit, 35,973 detik. Dan di posisi kelima cukup mengejutkan ada Daniel Kasmayudin yang sebelumnya tadi dari sesi praktis ya tidak terlihat nama Daniel Kasmayudin ini di posisi top 5, baik di sesi praktis 1, 2, ketiga belum ada nama Daniel pada posisi top 5-nya. Tetapi pada sesi kualifikasi secara mengejutkan Kasma berhasil mencatatkan waktu tercepat kelima dengan catatan waktunya 1 menit, 36,139 detik. Selanjutnya untuk hasil race ke-1. Nah, untuk hasil race ke-1 pada ronde keempat ajang Asia Racing Championship yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika Lombok, Indonesia, yang berhasil keluar sebagai juaranya ialah Andi Gilang.
Disusul posisi kedua ada Yuki Kuni, dan di posisi ketiga ada Lachlan Epis dari Australia ya. Jadi pembalap di posisi kesatunya Indonesia, posisi keduanya Jepang, kemudian posisi ketiganya Australia. Nah, ini posisi ke-1 dan keduanya adalah pembalap yang menggunakan Honda CBR 1000RR. Kemudian posisi ketiganya ini pembalap yang menggunakan BMW. Dan yang sangat menariknya pada race ke-1 ini, Andi Gilang sebelumnya itu kan start dari posisi ketiga dari hasil kualifikasinya. Tetapi Andi Gilang di race ke-1 ini memulai startnya dengan tidak cukup baik lah. Kalau Amin katakan Andi Gilang itu startnya tidak cukup baik, sehingga pada saat itu posisi Andi Gilang sempat merosot. Namun secara perlahan namun pasti, race pace Andi Gilang ini bisa mengejar pembalap di depannya. Dan pada akhirnya Andi Gilang berhasil menjadi juara di race ke-1 pada ronde keempat Mandalika kali ini. Di sini admin akan coba membongkar race pace dari Andi Gilang di race ke-1 Asia Racing Championship pada ronde keempat di sirkuit Mandalika. Race pace Andi Gilang pada lap ke-1, kedua, dan ketiganya masih di 1 menit, 36 detik. Kemudian di lap ke-4 sampai dengan lap ke-5, Andi Gilang mencatatkan 1 menit, 35 detik. Bahkan di lap ke-5-nya ini waktu tercepat dari Andi Gilang, lap time tercepatnya yaitu 1 menit, 35,890 detik. Kemudian di lap ke-6-nya masih 1 menit, 36. Di lap ke-7-nya kembali ke 1 menit, 35. Di lap ke-8-nya sampai dengan lap ke-13 ini konsisten di 1 menit, 36 detik. Sedangkan untuk pembalap yang menempati posisi kedua yaitu Yuki Kuni, nah ini kita akan bongkar juga untuk lap time-nya pada race ke-1 ini, di mana Yuki Kuni dari lap ke-1 sampai dengan lap ke-4-nya mencatatkan waktu di 1 menit, 36. Kemudian di lap ke-5-nya improve di 1 menit, 35, sama seperti Andi Gilang ya. Di lap ke-5-nya ini juga mencatatkan waktu tercepat. Yuki Kuni juga di lap ke-5-nya berhasil mencatatkan lap tercepatnya di 1 menit, 35,887 detik. Kemudian dari lap ke-6 sampai dengan lap ke-9, Yuki Kuni mencatatkan waktu di 1 menit, 36. Setelah itu di lap ke-10 sampai dengan lap ke-13, lap time dari Yuki Kuni ini agak sedikit menurun karena ia hanya bisa mencatatkan waktu di 1 menit, 37 detik. Oleh karena itu, kenapa ya sampai Andi Gilang bisa mengejar Yuki Kuni, padahal dari awal balapan Andi Gilang ini sempat tertinggal. Tetapi kita lihat pada saat balapan sudah memasuki pertengahan, Andi Gilang ini mulai mengejar pembalap di depannya dan akhirnya bisa menjadi juaranya. Nah, ini kita lihat seperti Yuki Kuni ini di lap ke-10 sampai dengan lap ke-13 waktunya aja merosot ke 1 menit 37 detik. Sedangkan untuk Andi Gilang itu konsisten ya 1 menit, 36 detik. Kita akan lihat juga untuk pembalap yang berada pada posisi ketiga yaitu Lachlan Epis. Untuk Lachlan Epis dari lap ke-1 sampai dengan lap ke-11 ini catatan waktunya konsisten di 1 menit, 36 detik. Jadi tidak ada waktunya yang berhasil mencatatkan di 1 menit, 35 detik. Di lap ke-12-nya Lachlan Epis ini mencatatkan waktu di 1 menit, 37 detik. Nah, itulah untuk lap time dari pembalap yang di posisi ke-1, kedua, dan ketiga. Selanjutnya pada race kedua, untuk yang berhasil menjadi juaranya di race kedua kali ini ialah Soichiro Minamimoto. Soichiro Minamimoto berhasil keluar sebagai juaranya disusul Hafiz Syahrin pada posisi kedua, dan di posisi ketiga Andi Farid Isdihar. Jadi pada ronde keempat kemarin di race ke-1 dan race kedua, Andi Gilang berhasil meraih podium. Di race ke-1-nya podium ke-1, kemudian di race keduanya podium ketiga. Tentu saja Andi Gilang berhasil mengumpulkan poin yang sangat berharga untuk poin di klasemennya. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat ya untuk data race pace dari pembalap yang berhasil meraih podium di race kedua kali ini di ronde keempat Mandalika. Yang pertama itu Soichiro Minamimoto, di mana untuk lap time dari Soichiro Minamimoto dari lap ke-1 sampai lap ke-3, Soichiro berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 36 detik. Kemudian lap keempatnya 1 menit, 37 detik, malah merosot ya. Tetapi di lap ke-5 sampai dengan lap ke-7 kembali di 1 menit, 36 detik. Di lap ke-8-nya Soichiro Minamimoto berhasil mencatatkan waktu tercepat yaitu di 1 menit, 35,805 detik. Kemudian di lap ke-9-nya kembali ke 1 menit, 36. Selanjutnya di lap ke-10 sampai dengan lap ke-12 Soichiro berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 35 detik. Jadi wajar ya kalau sampai Soichiro kemarin di race keduanya berhasil keluar sebagai juaranya karena untuk lap time-nya ini cukup baik.
dia bisa improve pada akhir-akhir balapan. Sedangkan untuk pembalap yang berhasil meraih podium kedua yaitu Hafiz Syahrin Abdullah, untuk catatan waktunya ialah dari lap ke-1 sampai dengan lap ke-3 di 1 menit, 37 detik. Dari lap ke-4 sampai dengan lap ke-6 1 menit, 36 detik. Kemudian lap ke-7-nya 1 menit, 35 detik. Nah, untuk Hafiz Syahrin ya, dari lap ke-7 sampai dengan lap ke-12 ini catatan waktunya cukup baik di 1 menit, 35 detik. Bahkan di lap ke-12 Hafiz Syahrin berhasil mencatatkan waktu tercepat untuk dirinya yaitu 1 menit, 35,831 detik. Kemudian di lap ke-13-nya Hafiz Syahrin mencatatkan waktu di 1 menit, 38,374 detik. Nah, sebenarnya pada race kedua ini untuk Hafiz Syahrin sendiri sempat terjadi drama ya dengan pembalap yang seharusnya itu sebagai back marker atau pembalap yang di overlap. Pada saat itu Hafiz Syahrin ini sedang memperebutkan posisi ke-1 dengan Soichiro. Tetapi karena terhalang oleh back marker ini, akhirnya Hafiz Syahrin harus puas berada di posisi kedua. Bahkan pada saat diwawancara di saat Hafiz Syahrin di Parc Fermé, Hafiz Syahrin ini secara terang-terangan menunjukkan kekecewaannya karena ia terhalang oleh back marker pada saat last lap ya di race kedua kali ini. Berikut pernyataan dari Hafiz Syahrin yang admin terjemahkan dari Asia Road Racing Championship, di mana pada saat itu Hafiz Syahrin mengatakan, "Saya menerima hasil juara kedua yang ia raih. Tetapi saya tidak bisa menerima balap dengan pembalap yang lebih lambat 5 detik di kejuaraan ini." Maksudnya pembalap yang menjadi wildcard ya di ajang Asia Road Racing Championship. Karena pada saat itu di race kedua di last lap-nya Hafiz Syahrin ini terhalang oleh pembalap wildcard yang saat itu lebih lambat 5 detik dari pembalap di depannya. Jadi secara aturan memang seharusnya ya apabila ada pembalap yang lebih lambat 5 detik, ini sudah diberikan tanda untuk bisa masuk ke pit, karena bisa saja seperti insiden yang terjadi terhadap Hafiz Syahrin, akhirnya Hafiz Syahrin ini harus terhalang oleh pembalap di depannya pada saat ia sedang memperebutkan posisi pertama. Jadi Hafiz Syahrin mengatakan lebih lanjut lagi, insiden bendera biru ini terjadi berkali-kali pada ajang ini, dan kedepannya ini harus menjadi perhatian serius dari pihak Asia Road Racing Championship. Begitulah pernyataan dari Hafiz Syahrin yang secara terang-terangan menyatakan bahwa ia kecewa dengan pihak dari Asia Road Racing Championship yang membiarkan pembalap yang sudah lebih lambat 5 detik pada saat ajang tersebut di race kedua ya. Pada saat race kedua tersebut, tetapi pembalap tersebut tidak dipanggil untuk masuk ke pit. Oke, sekarang lanjut lagi kita akan melihat race pace dari pembalap yang berhasil meraih podium ketiga, yaitu Andy Gilang. Untuk Andy Gilang dari lap ke-1 sampai dengan lap kedua, lap time-nya ialah 1 menit, 37 detik. Kemudian dari lap ketiga sampai dengan lap kelima, untuk lap time-nya yaitu 1 menit, 36 detik. Kemudian di lap ke-6 1 menit, 37 detik. Kemudian kembali lagi dari lap ke-7 sampai dengan lap ke-11, dari lap ke-7 sampai dengan lap ke-12 di 1 menit, 36 detik. Dengan hasil pada race ke-1 dan race kedua yang sudah berhasil diraih oleh Andy Gilang, di mana pada race ke-1-nya Andy Gilang berhasil meraih podium pertama, kemudian di race keduanya Andy Gilang berhasil meraih podium ketiga pada ronde keempat di sirkuit Mandalika. Maka pada akhirnya Andy Gilang berhasil merebut puncak klasemen sementara di Asia Superbike 1000cc. Andy Gilang berhasil mengumpulkan 116 poin. Kemudian di posisi kedua ada Hafiz Syahrin Abdullah dengan 110 poin. Di posisi ketiganya ada Nakarin Atirapapufat dari Thailand dengan raihannya 92 poin. Jadi dengan 2 ronde lagi tersisa, nah inilah yang admin katakan kenapa Andy Gilang ini berpeluang untuk menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih overall champion pada kategori Asia Superbike 1000cc. Sedangkan pada musim sebelumnya di ajang Asia Superbike 1000cc, Andy Gilang menempati posisi ketiga pada klasemen akhir. Juga tidak cukup buruk ya di musim sebelumnya, di musim 2023. Andy Gilang itu pada akhir musim bisa mengumpulkan 178,5 poin, ada komanya ya. Kemudian di posisi kedua itu ada Muhammad Zagwan Zaidi dengan 182 poin, dan di posisi pertamanya ada Marcus Reiterberger, pembalap dari Jerman dengan poinnya 250,5 poin. Jadi, jika melihat penampilan Andy Gilang dari ronde ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, admin optimis
Andy Gilang bisa meraih overall champion di musim ini pada ajang Asia Road Racing Championship di kategori Asia Superbike 1000cc. Dengan sisa 2 ronde saja lagi, semoga saja keberuntungan berpihak kepada Andy Gilang dan tidak ada hal-hal buruk yang menimpa Andy Gilang, sehingga akhirnya di akhir musim nanti Andy Gilang juga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Oke sob, sampai di sini dulu pembahasan di video admin kali ini yang merupakan video perdana admin dengan mode facecam. Semoga saja informasi yang admin sampaikan di video kali ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.